Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok Pendidikan Inklusi, kelompok 1, Prodi Pendidikan Sosiologi, dengan kelompok Jainal, Muhlisin, Tika Nur Hikmah, Sabrina Rosidah, Eka Nur Hidayah, dan Fadilah Albar, akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan di Indonesia. Langsung saja, apa itu paradigma? Paradigma dalam buku Chapta 2 of Physics menyatakan bahwa paradigma adalah asumsi dasar yang membutuhkan bukti pendukung asumsi-asumsi yang ditegakkan dalam menggambarkan dan mewarnai interpretasinya terhadap realitas sejarah sains. Kemudian, pengertian paradigma menurut Ritzer, yaitu salah satu tokoh sosiologi, menyatakan bahwa paradigma adalah pandangan yang mendasar dari para ilmuwan atau peneliti mengenai apa yang seharusnya menjadi bidang kajian dalam ilmu pengetahuan, apa yang menjadi pertanyaannya, dan bagaimana cara menjawabnya. Paradigma yang berbeda tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam teori yang digunakan, metode, instrumen yang ada untuk mencapai suatu kebenaran. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan. Kalau menurut Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 itu, pendidikan ialah usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan demi peranannya di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi pendidikan adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pendidikan inklusi. Filosofi pendidikan inklusi adalah mengakui bahwa setiap manusia mempunyai keunikan atau perbedaan itu harus diakomodir dalam pendidikan. Jauh sebelum munculnya paradigma pendidikan inklusi, sebenarnya Indonesia sudah memiliki filsafat yang sejalan dengan itu, yaitu filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Badan Dunia UNESCO mendefinisikan pendidikan inklusi sebagai sebuah pendekatan untuk mencari cara bagaimana mengubah sistem pendidikan, untuk mencari data bagaimana mengubah sistem pendidikan guna menghilangkan hambatan yang menghalangi siswa secara penuh dalam pendidikan. Oke, selanjutnya. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai konteks pengembangan paradigma pendidikan nasional, di mana pengembangan paradigma pendidikan nasional meski dikaitkan dengan filsafat pendidikan progresif yang ditekankan pada pentingnya peran serta aktif para pembelajar dalam penetapan tujuan yang mengarahkan segenap aktivitas mereka masing-masing dalam keseluruhan proses pembelajaran guna mencapai kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Penting kiranya kita untuk membangun suasana demokratis agar setiap pembelajar berani dalam menyampaikan gagasan, bila perlu berdebat kendati dengan bahasa yang santun. Maka dari itu, paradigma pendidikan yang demokratis bernuansa permainan penuh keterbukaan, menantang, melatih rasa tanggung jawab, akan merangsang anak didik untuk datang ke sekolah atau ke kampus karena senang. Selanjutnya, pendidikan selain memberikan ilmu pengetahuan juga harus disertai dengan menanamkan nilai-nilai luhur dan menumbuh kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Selain itu juga harus membentuk karakter yang menghargai perbedaan agar tumbuh rasa saling menghormati dan dihormati. Secara garis besarnya, paradigma pendidikan di Indonesia bertujuan agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada nilai akademik yang bersifat pemenuhan aspek kognitif saja, melainkan juga berorientasi pada bagaimana membentuk seorang peserta didik yang mampu belajar dari lingkungan, pengalaman,
dan juga kekayaan bangsa Indonesia, sehingga dapat membentuk sikap kreatif, inovatif, dan juga menumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.